Oke, apakah kalian pernah bercermin? Tentunya kalian setiap hari bercermin ya. Nah, coba perhatikan gambar berikut itu. Itu adalah burung dan sebuah danau yang jernih, sehingga tampak bayangan dari burung yang terbang itu di dasar danau. Seperti itulah bercermin. Jadi pada saat kita bercermin akan kelihatan benda-benda di depan cermin akan sama bentuk dan ukurannya. Hanya saja apa? Terbalik ya, tangan kanan menjadi tangan kiri kalau di cermin. Itulah sifat-sifat pencerminan, bayangannya bersifat maya. Oke, pada saat kita bercermin tentunya ada cermin. Nah, cermin di dalam matematika itulah yang disebut dengan sumbunya atau sumbu cermin, atau nama lain dari pencerminan adalah refleksi. Jadi refleksi itu adalah proses mencerminkan setiap titik pada bangun geometri terhadap suatu garis. Ini garis ini namanya cermin atau sumbu simetri. Kita lihat jaraknya A ke cermin akan sama dengan jaraknya A aksen. A aksen itu adalah bayangannya. Jadi A ada tanda petik di atas itu namanya A aksen. Jaraknya akan sama. Kemudian titik B ke cermin sama juga jaraknya dengan B aksen ke cermin. Bentuk segitiganya sama. Oke. Jika segitiga ABC dicerminkan atau direfleksikan sehingga diperoleh bayangan A aksen, B aksen, C aksen. Perhatikan bentuknya sama persis. Nah, ukuran segitiganya sama, panjang sisinya BC dengan BC aksen sama, besarnya sudut B dengan besarnya sudut B aksen juga sama. Nah, yang akan kita pelajari nanti yaitu pencerminan suatu titik atau bangun terhadap sumbu X. Yang mendatar ini sumbu X, yang tegak ini sumbu Y. Ya. Misalnya titik 0,0 dicerminkan terhadap sumbu X, ternyata hasilnya tetap 0,0. Oke. Sekarang kalau pindah titik P 0,1 dilipat atau dicerminkan terhadap sumbu X, bayangannya adalah 0,-1. Pindah lagi 0,2 dicerminkan terhadap sumbu X, bayangannya adalah 0,-2. Oke. Sehingga apanya yang berubah? Kita lihat tadi 0,2 menjadi 0,-2. Nolnya tetap 0, 2-nya berubah menjadi -2. Sehingga kesimpulannya apa? Kesimpulannya titik P X, Y ternyata bayangannya adalah tetap X, cuma Y-nya berubah menjadi -Y ya. Jadi titik P X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, bayangannya adalah menjadi X, -Y. Ini adalah rumus yang pertama. Sekarang pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Garis Y sama dengan X itu ini yang merah. Jadi kalau X nya 2, Y nya 2.
X-nya 3, Y-nya 3, sehingga garisnya adalah Y sama dengan X. Gantikan titik P 5,2. Kalau dilipat terhadap garis Y sama dengan X, bayangannya menjadi 2,5. Sehingga kesimpulannya apa? Titik P, X, Y kalau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya dibalik menjadi Y, X. Inilah bayangannya. Jadi X, Y kalau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, bayangannya Y, X. Dibalik aja. X, Y menjadi Y, X. Oke. Nah, sekarang garis Y sama dengan negatif X. Garisnya adalah yang merah. Y sama dengan negatif X. Titik P 1, negatif 4. Kalau dilipat bayangannya menjadi 4, negatif 4. 1, negatif 4 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X, bayangannya menjadi 4, negatif 1. Dibalik ya, dibalik. Terus apalagi ciri-cirinya? 1 menjadi negatif 1, negatif 4 menjadi 4. Jadi bayangannya cukup dibalik, cuma tanda negatifnya berubah. Jadi ini menjadi negatif Y menjadi negatif X. Jadi kesimpulannya titik P, X, Y kalau direfleksikan terhadap Y sama dengan negatif X, bayangannya adalah dibalik dan dinegatifkan, negatif Y, negatif X. Oke, kita lanjutkan sekarang pencerminan terhadap sumbu Y. Jadi sumbu Y itu adalah sumbu yang tegak ini, di sumbu Y. Nah, sekarang titik P koordinatnya 2,3. Kalau dilipat terhadap sumbu Y, bayangannya menjadi P aksen negatif 2,3, negatif 2,3. Oke, sekarang kita geser. Titik P-nya sekarang 3,3. Ternyata bayangannya negatif 3,3. Kita geser lagi. 4,3. Bayangannya negatif 4,3. 4,3 menjadi negatif 4,3. Kita lihat apanya yang tetap? Ya, 3-nya tetap. 3-nya tetap. Yang berubah apanya? 4 menjadi negatif 4. Sehingga kesimpulannya bayangan titik P kalau direfleksikan atau dicerminkan terhadap sumbu Y, ternyata apa? Yang tetap Y-nya, X-nya berubah menjadi negatif X. X-nya menjadi negatif X, Y-nya adalah tetap. Sekarang pencerminan terhadap garis X sama dengan 4. Ini garis X sama dengan 4. Ini kan 0,0. 1, 2, 3, 4. Jadi garis yang merah ini adalah garis X sama dengan 4. Kita perhatikan titik P 6,1 dicerminkan bayangannya menjadi 2,1. Sehingga diperoleh rumus dari angka 2 ini bisa diperoleh menjadi 2 kali 4 dikurangi 2 sehingga ketemu 6. Y-nya tetap ini 1, ini 1. Sehingga rumusnya di sini nanti adalah 2 kali H persamaan garisnya ini 2 kali 4 dikurangi
Y-nya tetap. Jadi ini rumusnya adalah ini, 2 kali H dikurangi X, Y. Nah, ini sekarang coba kita perhatikan contohnya sambil kita ingat rumus yang kita peroleh tadi ya. Tentukan bayangan titik negatif 2,7 jika dicerminkan terhadap sumbu X. Terhadap sumbu X tadi apa? X-nya tetap, Y-nya yang berubah, sehingga ini bisa diperoleh negatif 2,7. X-nya tetap ya, Y-nya yang berubah, berarti negatif 2, negatif 7. Kalau sumbu Y, X-nya berubah, Y-nya tetap, jadi ini negatif 2 menjadi positif 2 ya. Y-nya tetap yaitu